Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syarif Peto, BP 180503, mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, akan menjawab pertanyaan UTS APSI, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yang pertama yaitu 1A. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi yaitu kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas orang yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasi dan manajemen seperti menangkap informasi, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi dan menampilkan informasi tersebut. Yang 1B, analisis perancangan sistem, yaitu adalah memahami dan menspesifikasi atau menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan oleh sistem itu sendiri, seperti menggambarkan atau menjelaskan perencanaan, pembuatan sketsa atau desain sistem itu sendiri. Yang 1C, yaitu aliran sistem informasi lama, yaitu suatu alat bantu yang digunakan dalam merancang suatu sistem tetapi pada proses menggunakan proses manual, yaitu dengan menggunakan kemampuan manusia itu sendiri seperti menghitung atau mengelola data itu sendiri. Yang 1D, aliran sistem informasi baru, yaitu suatu alat bantu yang digunakan dalam merancang suatu sistem tetapi pada proses menggunakan proses yang terkomputerisasi, yaitu dengan hanya menggunakan komputer sebagai tujuan intinya. Selanjutnya nomor 2, sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda apa saja alat bantu dalam merancang sistem informasi serta jelaskan simbol-simbol apa saja yang digunakan. Baiklah, untuk jawabannya, yang pertama itu proses manual. Proses manual digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual atau pekerjaannya yang dilakukan langsung oleh manusia itu sendiri tanpa menggunakan alat bantu, seperti komputer dan lain-lain. Untuk simbolnya sendiri seperti ini. Baiklah, untuk yang kedua, proses komputer. Proses komputer yaitu proses yang menggunakan komputer sebagai media utamanya atau sebagai media pelaksanaannya. Untuk simbolnya sendiri yaitu segi 4, persegi panjang atau persegi 4. Yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen yaitu merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data yang diinputkan maupun yang dikeluarkan atau output, baik untuk proses manual maupun proses komputer. Untuk gambarnya seperti ini. Maaf. Yang keempat yaitu garis alir, yaitu menunjukkan alir atau arah dari proses sistem informasi itu sendiri. Gambarnya seperti tanda panah. Bisa tanda panah ke samping, kiri atau kanan, bisa tanda panah ke atas, ke atas atau tanda panah ke bawah. Yang kelima yaitu arsip, untuk menggambarkan penyimpanan data dalam bentuk arsip atau bentuk pengakhiran, atau yang bisa disebut juga yang telah dibukukan. Gambarnya seperti segitiga tetapi mengarah ke bawah. Baiklah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu langkah-langkah yang dilakukan seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yaitu memahami atau mencari penyebab masalah, titik keputusan serta personil kunci. Yang kedua yaitu understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada, seperti memahami jenis penelitian, jadwal,
jadwal-jadwal penugasan, agenda atau tugas masing-masing. Yang ketiga yaitu analyze, yaitu menganalisis sistem, yaitu menganalisis kelemahan serta kelebihan sistem, serta membuat kebutuhan informasi baik untuk pemakai maupun untuk pengguna. Yang keempat yaitu report, membuat hasil laporan analisis tujuan, yaitu seperti pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, mengenai telah ditemukan dan dianalisis oleh tim analisis, serta meminta pendapat-pendapat atau saran-saran atau kritikan mengenai analisis atau sistem itu sendiri. Baiklah, itu segitu untuk pertanyaan nomor 3. Keempat, saya akan membuat suatu sistem aliran sistem informasi yang terdapat pada bagiannya, yaitu pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, dan pemilik toko. Yang pertama itu pembeli. Pembeli datang ke toko lalu membuat daftar pesanan. Setelah membuat daftar pesanan tersebut diberikan kepada pelayan toko, dan pelayan toko pun menerima daftar pesanan. Setelah pelayan toko menerima daftar pesanan, barulah barang dicari secara manual. Selanjutnya itu, jika barang yang dipesan ada, maka barang yang dipesan akan masuk ke bagian kasir, dan kasir yang akan menerima barang yang dipesan. Jika barang tidak ditemukan, maka pelayan toko akan meminta bantuan bagian gudang untuk mencari barang di gudang. Jika bagian gudang tidak menemukan barangnya, maka bagian gudang akan memberikan daftar barang kosong kepada bagian kasir, lalu kasir akan membuat laporan barang kosong yang akan dibeli menggunakan secara komputerisasi. Lalu laporan barang yang akan dibeli akan diteruskan kepada pemilik toko agar membeli barang yang kosong tersebut. Dan kita balik lagi ke bagian gudang. Jika barang yang dipesan ada di bagian gudang, maka bagian gudang akan memberikannya kepada pelayan toko. Lalu pelayan toko akan memberikannya kepada kasir untuk diletakkan dan dihitung kasir. Barang yang dipesan selanjutnya akan dibuat faktur penjualannya, atau yang kita kenal sebagai bondnya, di kasir menggunakan komputer. Selanjutnya, setelah faktur penjualan dibuat, maka faktur penjualan tersebut akan diberikan kepada pembeli. Setelah pembeli mendapatkan faktur penjualan, pembeli membayar lalu menerima pesanan, dan berakhir sampai di situ untuk bagian pembeli. Kita lanjut lagi untuk faktur penjualan tadi. Selanjutnya bagian kasir akan membuat laporan penjualan secara komputerisasi. Setelah laporan penjualannya terbuat, maka laporan penjualan tersebut akan disampaikan atau diberikan kepada pemilik toko. Lalu berakhirlah aliran sistem informasi sederhana untuk kasus ini. Terima kasih.